إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan penekanan. Allah katakan walanabluwannakum, kami pasti betul-betul akan menguji kalian semua. Allah menggunakan lamut taukid, lam penekanan, dan nunut taukid, nun penekanan, yang berarti mau nggak mau kita betul-betul pasti akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah uji untuk kita semua? Binaqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Kita ada rasa takutnya, khawatirnya. Dan terjadi saat ini ya ikhwah, minal khauf. Di mana-mana kita merasakan rasa khawatir itu. Wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta kita dan berkurangnya jiwa kita dan berkurangnya buah-buahan yang ada di hadapan kita. Wa basyiris sabirin, akan tapi kasihlah kabar gembira untuk mereka-mereka yang bersabar karena Allah Azza wa Jal. Wallahi ya ikhwah, dari zaman ke zaman kita melewati masa-masa sulit itu. Tujuannya agar kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ingin mencatat apa yang kita ucapkan. Allah subhanahu wa ta'ala ingin mencatat apa yang kita keluhkan. Kalau seandainya kita serahkan ini semua hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan selamat. Akan tapi kalau ternyata justru kita malah jauh dari agama Islam dan tata cara Nabi kita Muhammad SAW menyikapi hal ini semua, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengadab kita pada hari kiamat nanti, wal'iyadu billah. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, tentang kondisi seperti ini pasti anak cucu kita merasakan kita seperti hal yang kita rasakan juga. Buyut kita merasakan, sudah dahulu kala merasakan hal yang sama juga sama. Bahkan nanti sampai manusia di akhir zaman merasakan hal yang sama. Tidaklah manusia itu lahir kecuali akan merasakan ujian-ujian tadi. Rasa takutnya, berkurang hartanya, ekonomi sulitnya, dan seterusnya. Akan tapi bagaimana cara kita menyikapi itu semua diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Singkatnya dua hal. Pertama, tetap kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, berikhtiar, berusaha. Yang kedua, serahkan hasil usaha kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambisi kita bukan dunia. Ambisi kita bagaimana kita hari ini bisa sholat,
Ambisi kita bagaimana hari ini kita bisa bersedekah. Ambisi kita bagaimana di hari ini kita bisa memikirkan sesama manusia. Selesai. Kalau itu kita kerjakan, aman hidup kita. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan kasih jalan keluarnya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dan Allah kapan ngasih janji, Allah tidak akan ingkar. Kalau ternyata Pak Wali Kotanya, Pak Gubernurnya, Pak Bupatinya, hatta Pak Presidennya mengucapkan hal yang sama, kita pasti percaya. Ternyata yang mengasih janji kepada kita semua Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabbul Alamin, Rabb yang maha kayanya, Rabb Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan menyelisih janjinya. Allah katakan, "Wa may yattaqillah." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kami kasih jalan keluarnya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan kasih rezeki dari jalan yang enggak disangka-sangka. Dan ini terjadi ya ikhwah kepada ibunda Hajar alaihissalam, dan juga kepada Nabi kita Muhammad Nabi kita Ismail alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk meletakkan istrinya dan anak laki-lakinya yang baru dia miliki, yang awalnya dia sudah menanti selama 86 tahun, selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar memiliki momongan, agar memiliki anak keturunan yang saleh. Ternyata Allah kabulkan di umur 86 tahun. Akan tapi apa yang Allah perintahkan, Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meletakkan anaknya di sebuah lembah, biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Diletakkan di sebuah lembah yang tidak ada tanaman sama sekali. Kalau tidak ada tanaman berarti tidak ada air. Kalau tidak ada air berarti tidak ada hewan yang hidup di sana. Ternyata di sana diletakkan Ismail dan juga Hajar, istri kesayangan Ibrahim. Sampai akhirnya Hajar pun bertanya, "Kenapa kau tinggalkan kami di sini? Pasti ekonominya susah, pasti susah. Pasti sulit, pasti sulit." Tidak ada satupun orang yang tinggal di Mekah ketika itu. Padang tandus, padang pasir yang kering kerontang, na'udzubillah. Akan tapi di akhir kata Hajar bertanya kepada Ibrahim, "Allahu amaraka bihadza?" Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau agar menempatkan kami di tempat gersang seperti ini? Qala na'am. Qala bala. Iya, yang merintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan tekad yang kuat dan azam yang kuat, apa kata Hajar? "Idzan la yudayyi'una." Kalau Allah yang perintahkan, pasti Allah tidak akan sia-siakan kami. Allah tidak akan telantarkan kami. Akidah salah seorang wanita yang kuat di hadapan Allah Azza wa Jal, ketika ada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah tidak akan telantarkan makhluk-makhluknya. Allah tidak akan melantarkan hamba-hambanya. Kalau kita memelihara hewan saja, kambingnya, melihara kucingnya, memelihara semua hewan-hewan ternak kita, kalau kita nggak kasih makan, kita zalim. Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semua, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laisa bidzallamin lil 'abid." Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Allah tidak akan melantarkan hamba-hambanya. Ternyata ketika perbekalan habis ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, Hajar berusaha mencari ma'isyah. Yang harusnya yang mencari ma'isyah bukanlah wanita, bukan perempuan, akan tapi laki-laki yang mencari ma'isyah. Yang mencari pekerjaan harusnya laki-laki, tapi dengan tekad yang kuat wanita tetap bergerak karena daruratnya, karena kepepetnya. Masya Allah. Akan tapi dengan akidah yang kuat yang dia tancapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia berikhtiar naik ke bukit Sofanya, tidak melihat apapun yang bisa untuk diminum dan apapun yang bisa dimakan. Turun dia ke bukit Sofa, naik lagi ke bukit Marwah, dan terus seperti itu sampai 7 kali. Dan ketika kita umrah, kita merasakan bagaimana capeknya kita berlari dari Sofa menuju Marwah, menuju Sofa lagi, Marwah lagi, sebanyak 7 kali ya ikhwah. Dan itu yang dirasakan oleh wanita yang dia itu ngurus anak laki-laki yang masih kecilnya.
Apa yang terjadi? Dia hanya berusaha. Kalau kita sudah di atas bukit Sofa, nggak dapat ke Bukit Marwah. Kalau Bukit Marwah nggak dapat, kita akan tidur berleha-leha. Udah nggak akan ada makanan di sini. Akan tapi ini bolak-balik, yang harusnya nggak akan bakal ketemu. Tapi ikhtiar, berusaha. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Selama dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kasih jalan keluar dan rezeki yang enggak disangka-sangka. Ternyata Allah kasih jalan rezeki tadi bukan dari jalannya Hajar, bukan dari tangannya Hajar, dari Ismail alaihi salam yang tidak bisa ngapa-ngapain. Di situ Allah keluarkan air Zam-Zamnya, air yang terbaiknya Allah keluarkan untuk manusia-manusianya. Dan bahkan nikmatnya Zam-Zam bukan cuman khusus untuk Hajar dan juga Ismail sajalah, bahkan sampai detik ini kita merasakan bagaimana keberkahan ketakwaannya Hajar alaihissalam, takwanya Ismail alaihissalam, walaupun masih anak kecilnya, walaupun dia belum bisa ngapa-ngapainnya, tapi yang namanya kesabaran itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah wanita yang lain, ibunda Nabi Isa alaihi salam, yakni Maryam alaihi salam, ketika dia diusir oleh kaumnya, dia hamil besar, ketika dia mau lahiran tidak ada yang ngurusnya, dia diusir dari kampungnya. Ternyata bagaimana nasib kalau istri kita lahiran seorang diri, tanpa ada bidan, tanpa ada dokter, tanpa ada suami, tanpa dan seterusnya. Apa kondisi kita ya ikhwah? Rasakan bagaimana yang dirasakan oleh Maryam alaihi salam. Butuh makan, butuh energi. Tapi tidak ada satupun orang yang mengurus Maryam alaihissalam. Akan tapi ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutban janiyya. Wahai Maryam, goyangkan pohon kurma. Wallahi ya ikhwah, pohon kurma digoyangkan oleh 20 orang pun tidak akan ada manfaatnya di zaman kita saat ini. Goyangkan, dan yang namanya kurma dipanen bukan digoyangkan, akan tapi dipanjatkan. Kita panjat pohon kurma baru dapat kurmanya. Tapi orang wanita yang hamil 9 bulan tidak akan bisa manjat pohon kurma abadan selama-lamanya, dan juga nggak bisa mendorong itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa huzi ilaiki bi jid'in nakhlah. Wahai Maryam, goyangkan pohon kurma tadi. Apakah Maryam akhirnya berleha-leha? Enggak. Dengan sekuat tenaga Maryam bangun kembali dan dia berusaha untuk goyangkan pohon kurmanya. Enggak bergerak pohon kurmanya. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tusaqitu 'alaiki rutban janiyya. Banyak sekali rutab. Rutab ini kurma basah, bukan kurma kering, yang memang mau enggak mau harus dipanjati, yang kita mau enggak mau harus naik di pohon tersebut. Ternyata tusaqitu 'alaiki rutban janiyya, turun banyak sekali rutab-rutab kurma basahnya. Ini Allah Subhanahu wa taala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Apa yang kita rasakan saat ini ya ikhwah tidak sebagaimana yang dirasakan oleh Maryam alaihissalam. Yang kita rasakan sampai saat ini ya ikhwah tidak dirasakan sebagaimana yang dirasakan oleh Hajar. Mereka berdua wanita dan kita laki-laki memiliki izzah dan iffah. Kita memiliki usaha. Allah Subhanahu wa taala jadikan tulang punggung kita tulang yang kuat. Mereka dari tulang rusuknya yang memang mau nggak mau harus diayomi, yang harus dilindungi. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mereka semua, apakah Allah Subhanahu wa taala nggak kasih rezeki? Mustahil, abadan mustahil. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, kuatkan takwa kita kepada Allah Azza wa Jal. Sesulit apapun ekonomi kita, ingat, man kanatid dunya hammah, siapa yang ambisinya adalah dunia, farraqallahu syamlahu, Allah akan cerai-beraikan urusan dia. Banyak lemburnya, enggak selesai-selesai kerjaan dia. Wa ja'ala faqrahu baina aini, dan di depan mata dia hanyalah kefakiran, kemiskinan, kekurangan, terus seperti itu yang dia khawatirkan. Kalau ambisi adalah dunia. Kebalikannya, wa man kanatil akhiratu hammah, siapa yang akhirat adalah ambisi dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan perkara-perkara dia, Allah akan mudahkan untuk selesai dalam waktu yang sekejap. Wa ja'alal ghinahu fi qalbi, Allah jadikan kekayaan di hati dia. Dia merasa cukup. Wa atathud dunya wa hiya raghimah,
dan dunia akan mendatangi dia dalam kondisi dunia ini tunduk. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, takwa dan tawakal ini singkatnya, ringkasnya bagaimana kita menghadapi kesulitan dalam hidup ini. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, tentang masalah kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan contoh nyata. Contoh yang betul-betul nyata bagi kita semua. Beliau sallallahu alaihi wasallam katakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Kalau kalian bertawakal, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya bertawakal, la ruziktum kama ruziqat thair. Kalian akan dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana burung dikasih rezeki. Taghdu himasan wa taruhu bitana. Burung di pagi hari akan berangkat dalam perut yang kosong dan pulang dalam perut yang kenyang. Wallahi ya ikhwah, kenapa Nabi contohkan dengan burungnya? Burung ini kalau dia pemakan biji-bijian, dia cuma makan biji-bijian saja. Kalau burung pemakan daging, dia cuma makan daging saja. Ternyata yang cuma makan daging saja, Allah sampai detik ini masih kasih rezeki berupa dagingnya, berupa bijinya. Dan kita makan semuanya. Bijiannya kita makan, sayur-mayurnya kita makan, daging-dagingnya kita makan, telurnya kita makan. Dan kenapa kita khawatir ya ikhwah? Kenapa kita khawatir akan rezeki Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita sadar Allah ini Razzaq? Allah Maha Pemberi rezeki. Naam, ikhtiar. Kita berusaha tapi jangan khawatir sama sekali. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'utiya kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi." Seandainya manusianya, jin-jinnya, semuanya yang awal dan sampai yang terakhir dari kalian berada di satu puncak gunung yang tingginya, semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua dari mereka meminta kepada Allah hal yang paling mahal, hal yang paling spesial, yang paling banyak. Allah kasih satu persatu untuk mereka, tidak akan berkurang sama sekali dari apa yang Allah miliki berupa hartanya, kekayaannya dan seterusnya. Illa kama yankusul bahru idza al-mikhyatu idza udkhila al-bahr, kecuali sebagaimana berkurangnya air ketika dimasukkan jarum kemudian diangkat, dan seperti itulah. Dan wallahil adzim ya ikhwah, ambillah air yang kecil saja, celupkan jarum, jangankan bahar samudra yang besar kata Allah Azza wajal. Ambil satu gelas saja air, masukkan, hitung berapa gramnya, masukkan jarum, keluarkan lagi. Apakah berkurang 0,1 gram? Enggak akan berkurang. Apalagi kalau samudranya, tidak akan berkurang sama sekali. Maksudnya Allah ngasih, naam ada yang keluar, tapi enggak berkurang hakikatnya sama sekali di hadapan Allah Azza wa Jal. Nampaknya memang keluar dari apa yang Allah miliki, tapi sebagaimana yang Allah firmankan dalam hadis qudsi, tidak akan ada berkurang sama sekali dari apa yang Allah miliki. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, ini kesempatan bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ngadu sebanyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya, mau enggak kita berdoa? Mau enggak kita meminta? Ngemis di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ud'uni astajib lakum. Minta kepada saya, berdoa kepada saya, niscaya aku akan kabulkan semua permintaan kalian. Semuanya. Yang penting siapa yang mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya per hari ini berapa kali kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa kali kita ngemis kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa kali kita ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita tidak mengadu, tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yalumanna illa nafsuhu
nafsah, maka jangan celah siapapun kecuali diri sendiri, karena memang kita enggak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan negara kita negara yang aman, pemerintah kita pemerintah yang amanah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk rakyatnya, dan Allah berikan taufik untuk pemerintahannya, dan Allah Subhanahu wa taala keluarkan kita dari kesulitan ekonomi saat ini, dan Allah Subhanahu wa taala Maha pengabul doa-doa kita, dan Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rezeki. Hari Jumat ini adalah harinya kita bersolat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya selalu bersolat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kalian dan ucapkanlah salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus shalah.